Assalamualaikum, semangat pagi. Masih tetap semangat ya teman-teman. Salam hormat dulu buat keluarga di rumah. Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman kita yang selalu melakukan perawatan di rumah, yang tidak bisa ke bengkel, mungkin karena jarak atau waktu. Nah, di video ini kita akan coba berbagi buat teman-teman, yaitu kasus mobil ini. Yang pertama, mobil terasa berat di saat tarikan awalnya. Yang kedua, mesin mobil terdengar kasar. Yang ketiga, mobil bergetar. Nah, yang keempat, mobil ini mengeluarkan asap hitam apabila gasnya kita bejek terlalu dalam. Dan kita usahakan semua partnya bisa kembali berfungsi dengan maksimal. Jadi arti kata, bukan berarti kita melakukan cleaning atau ada kerusakan atau ada yang tidak normal kita harus langsung mengganti partnya. Kita coba dulu, kita bersihkan. Kalau seandainya tidak bisa dipakai atau tidak layak lagi untuk dipakai, baru kita ganti dengan yang baru. Nah, sekarang kita masukkan dulu mobilnya ke garasi. Di video ini akan kita bagi teman-teman, ada step pembongkaran, ada pemasangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kami usahakan setiap step pekerjaannya kita bikin sedetail-detailnya, dengan harapan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengerjakannya di rumah. Nah, oke teman-teman, sekarang mobilnya udah kita masukkan ke garasi. Jadi uraian pekerjaan kita nanti di mobil ini, yaitu yang pertama, seperti biasa kita cleaning total semua, mulai dari filter udara, lanjut ke turbo, lanjut ke downpipe, lanjut ke intercooler, selang dan piping turbonya, lanjut ke throttle, intake, EGR, lanjut ke common rail, kemudian kita bersihkan juga sensor EPR-nya, kemudian lanjut ke selang nepel injektor. Nah, untuk injektor itu paling terakhir ya teman-teman, seperti biasa kita bersihkan di saat kita mau menstarter untuk menghidupkan mesin mobilnya. Nah, untuk injektor yang paling bermasalah di sini yaitu injektor nomor 1 dan nomor 2. Mudah-mudahan nanti bisa kita bersihkan saja. Kemudian PCV ya, PCV juga kita cek nantinya. Dan kemudian kita lanjut ke jalur bahan bakar, yaitu tangki BBM-nya nanti kita periksa juga, kita cek, kita bersihkan. Kita keluarkan dulu solarnya semua. Kemudian kita bersihkan tangkinya, kita cek pompanya, cek filter yang di pompanya. Dari sejumlah uraian pekerjaan kita tadi, kita tidak membutuhkan banyak tool ya teman-teman. Dengan peralatan yang sederhana ini, teman-teman sudah bisa melakukannya di rumah. Nah, ini tang untuk melepas klem-kleman selang vakum, obeng minus sama obeng bintang. Nah, inilah shock yang bisa melepas semua part kalau misalnya teman-teman melakukan cleaning di rumah. Buat teman-teman kemarin yang nanya toolnya apa aja, nah saya sarankan beli yang seperti ini aja. Sederhana, lengkap. Tapi cari yang ada shock 13-nya. Kita sangat membutuhkan shock 13 kalau untuk melakukan pembongkaran seperti ini. Ini pembahasannya mulai dari kasusnya, kemudian uraian pekerjaannya atau penyelesaiannya, dan tool yang kita gunakan. Kita lanjut langsung pembongkaran. Nah, untuk headlamp bautnya ada 3, kemudian lepas baut covernya, lanjut ke arah sininya. Ini klem-klemannya ya teman-teman, pakai obeng minus. Kalau misalnya teman-teman ini udah lecet atau gimana, dibantu aja pakai obeng minus melepasnya. Lanjut ke headlamp kanan, seperti headlamp kirinya bautnya sama. Nah, lanjut ke bumper, bautnya di sini 3, shock 7. Nah, kemudian lanjut ke bumper kirinya, kemudian lanjut ke bracket bumper yang di bawah, ada 3 bautnya. Nah, selesai bumpernya dilepas semua, lanjut lepas intercooler. Nah, covernya udah kita lepas ya teman-teman. Nah, sekarang kita lepas headlampnya. Ini bautnya 1, 2, di dalam 1. Nah, itu. Nah, nanti tinggal tarik aja. Kalau bautnya udah dilepas, headlampnya tinggal tarik aja. Kemudian lepas soketnya. Sama pengerjaannya, sama dengan headlamp kanan sama. Nah, oke teman-teman, baut bumper udah kita lepas semua. Nah, untuk bagian depan kita pisahkan bautnya di satu tempat. Nah, ini baut khusus untuk bagian bumper. Mulai dari headlamp, bumper, nanti baut intercooler. Nah, begitu juga nanti pengerjaan di dalam, bautnya juga dipisah. Yaudah, sekarang kita lanjut, kita keluarkan bumpernya. Nah, gitu. Kemudian taruh dulu di bawah. Cek ada kabel yang belum terlepas, soket fog lamp.
Nah, sekarang bempernya udah lepas, kita pisah dulu. Nah, kemudian kita lanjut lepas sasis depan atau bracket bempernya yang ini. Bautnya cuma ada di sebelah kanannya 4, yang itu lubangnya 1 2 3 4 kelihatan. Kemudian ini bautnya juga 4, 1 2 3 4. Kemudian lepas bracket yang di atasnya, ini 1, ini 2, lepas baut bracket pengunci kap mesin yang ini. Jadi total bautnya untuk sasis depan atau dudukan bempernya 4 di kanan, 4 di kiri, 2 di atas. Nah, untuk melepas baut yang bagian depan ini sasisnya itu cuma ada 2 macam baut, baut 12 sama baut 10. Jadi yang 4 di bawah, 4 kiri kanannya baut 12. Nah, untuk bracket-bracketnya itu baut 10 semua. Nah, bautnya udah kita lepas. Sekarang kita keluarkan sasis depannya. Nah, kemudian kita lepas ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita pindahkan ke kanannya. Nah, oke. Karena intercoolernya ada di belakang kondensor, jadi kita lepas dulu kondensornya. Jadi untuk kondensor nggak usah dilepas semua maksudnya teman-teman ya. Kita cuma lepas bautnya aja, nanti kita renggangkan. Nah, sebelumnya kita lepas dulu kleman selang turbo yang bagian bawahnya, yang ini. Itu bagian yang selang turbo spiral. Nah, yang ini yang L-nya, yang di bawah baterai. Nah, ini yang bagian sininya, nih bracketnya, baut kondensor. Nah, di atasnya baut intercooler. Jadi baut intercoolernya ada 2 teman-teman. Ini 1, yang ini 1. Nah, ini baut kondensornya, ini 1. Nah, di balik ini 1. Jadi untuk yang baut yang 1 ini kita lepasnya pakai kunci reng pas 10. Nah, yang sebelah kanannya sama. Nah, ini yang sebelah kanannya, nih baut kondensor, baut intercooler, baut kondensor, baut intercooler. Nah, setelah kondensor kita lepas bautnya, kemudian kita renggangkan seperti ini. Nah, baru intercoolernya kita jatuhkan ke bawah, kita geser ke kiri. Nah, gitu. Nah, ini intercoolernya. Kemudian untuk mengamankan, kita pasangkan aja bautnya 1 sebagai tahanan. Nah, kemudian baru kita lanjut ke bagian ruang mesin. Dari filter udara lanjut ke downpipe, dari downpipe lanjut ke turbo. Nah, selesai bagian sini, baru kita lanjut ke ECU-nya. Kita lepas ECU-nya. Kemudian modul busi pijar, modul gopluknya. Kemudian fusebox-nya ya, box kering. Lanjut ke tabung air radiatornya. Filter udara udah kita lepas. Ini ingat kemarin kalau mau lepas satu paketnya, satu box sampai selangnya, itu kita cuma tinggal lepas baut yang 2 ini, baut 10. Nah, kemudian lepas kleman yang di PCV, kemudian lepas kleman yang di turbo. Yang di sini teman-teman ya. Nah, habis itu langsung angkat aja satu boxnya sama selang filter udaranya. Nah, ini udah kita lepas juga. Cover turbonya, downpipe udah kita lepas. Nah, kemudian kita lanjut lepas ECU. Nah, ini bracketnya udah kita lepas. Nah, nanti ECU-nya kita keluarkan, kita lepas dari soketnya. Nah, habis itu baru lanjut sampai ke belakang. Jadi untuk bagian depan kita tinggal melepas turbo ya teman-teman. Nah, jadi untuk turbo bautnya di atas ada 2, di bawah ada 2. Selang nepel air, oli, kemudian yang di bawah. Nah, yang itu baut 10 yang 2 itu nepel oli juga dari turbo ke blok mesinnya. Nah, itu pakai baut 10. Itu kita cuma lepas bautnya aja. Nah, nanti selangnya sama nepelnya biar aja nempel di turbonya. Sekalian aja kita angkat keluar. Jadi bautnya itu aja teman-teman ya. Untuk turbo bautnya di atas 2, di bawah 2. Kemudian itu baut yang di bawah baut 10 2, baut selang nepelnya. Kemudian di blok mesin yang di sini, bagian kesininya itu oli. Nah, itu baut 16. Kemudian jalur pendingin yang ini bautnya baut 16 juga. Nah, ini oli. Jadi lepas yang ini dulu teman-teman ya. Lepas yang ini baru bisa lepas yang ini. Nah, nanti cara mengeluarkannya seperti biasa. Turbonya kita angkat, keluarkan dari posisi bautnya. Kemudian kita geser ke arah kiri mobil. Kemudian ini kita angkat. Nah, baru kita keluarkan turbonya dari sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk selang yang ada di turbo apa aja? Ini selang aktuator, selang vakum yang ke belakang. Nah, ini selangnya ke sini teman-teman ya. Ini solenoid turbo yang di belakang, solenoid vakumnya.
Jadi di turbo ini cuma ada elektrikalnya di aktuator aja. Kalau di turbonya nggak ada. Nah nanti sebelum dilepas turbonya, sebelum diangkat, lepas dulu soket aktuatornya. Berdekatan sama selang vakumnya. Itu aja teman-teman ya, kalau untuk di turbo. Nah oke teman-teman, bautnya udah kita lepas. Baut turbonya, nepelnya udah. Ini oli, ini air. Nah kemudian kita angkat turbonya keluar. Nah buat teman-teman yang mau cleaning turbo di rumah, cukup cleaningnya bagian sini aja. Karena arang yang ada di turbo yang sering mengganggu kerja aktuator itu adanya di sini. Jadi cukup teman-teman bersihkan yang bagian sini aja. Itu udah jauh lebih maksimal turbonya kalau udah di cleaning. Nah oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya teman-teman lepas turbo, itu udah pasti air kolan atau air pendinginnya itu nanti bertumpahan di bawah. Nah seperti itu. Kebetulan dia pakai kolan warna hijau, jadi keluarnya hijau. Nah oke teman-teman, kita lanjut ke arah sininya ya. Ecu, box sekring, baterai, sama tabung air radiator. Nah oke teman-teman, baterai udah kita turunkan, box sekringnya udah, tabung air radiatornya udah. Nah untuk melepas box sekring, setelah dilepas soketnya nanti kelihatan bautnya ada 2, baut 10. Untuk melepas covernya nanti baru kita angkat covernya. Karena untuk melepas tatakan aki, kita harus melepas box sekringnya. Nah box sekringnya cover yang bagian bawah, bautnya di sini, ini satu. Nah yang ini satu. Nah kemudian baru kita lepas tatakan baterainya. Bautnya ada 4. Nah untuk melepas tabung radiator, bautnya cuma 2, baut 10, sini satu. Nah di sini satu. Nah jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pengerjaan di bagian penggantian atau perawatan di bagian selang turbo yang lurus, yang di bawah baterai, yang bagian bawah yang L-nya. Untuk yang L bisa kita ganti dari bawah. Nah untuk yang lurus tetap kita gantinya dari atas. Nah jadi pengerjaannya seperti ini. Kita lepas baterainya, kemudian tatakan baterainya, kemudian kita lepas box sekringnya. Nah untuk melepas tatakan baterai, kita harus lepas dulu box sekringnya. Jadi buat teman-teman yang melepas box sekring, cek aja videonya cara melepas box sekring Captiva. Di sana ada lengkap. Baru bisa kita lepas tatakan baterainya. Nah kemudian baru kelihatan selang turbonya. Nah ini untuk bagian perawatan selang turbo. Sekalian aja kita bikinkan videonya. Yuk kita lanjutkan. Nah selang turbo yang lurus, yang tadi udah kita lepas. Nah untuk melepas intake lanjutnya, kita harus lepas elbow throttle yang ini teman-teman ya. Yang ini. Nah cara melepasnya ini posisinya kita dari bawah. Nanti klemannya kita congkel sama obeng minus ke arah atas. Nah nanti baru elbownya dilepas. Untuk melepas baut EGR kita harus melepas elbownya. Nah sekarang kita lepas dulu wiringnya, soket-soket yang ini, soket injektor. Nah ini kita angkat, kita lepas, nanti kita pisahkan ke kanan mobilnya. Nah ini selang vakum rem, nih. Nah ini selang vakum ke solenoid bawah, ke vakum yang di bawah. Di belakang intake-nya ada 2 vakum. Yang sebelah kanannya itu solenoid vakum untuk turbo, yang sebelah kirinya untuk intake. Dan yang paling bawahnya yang lebih besar lagi, kecil daripada ini vakumnya. Nah itu sentral vakumnya. Nah jadi setiap pekerjaan kita untuk sampai ke intake cuma tinggal melepas wiringnya, soket injektor, kemudian lepas nepelnya. Nah kemudian lepas selang vakum yang ini. Nah nanti semua kita pisahkan ke kanan mobilnya. Nah untuk FPR atau common rail ini nanti kita lepas karena kita mau lepas sensor yang ini. Ini sensor FPR nya. Saya sarankan buat teman-teman yang membersihkan ini di rumah, mau cleaning bagian common rail nya. Nah ini nanti kan kita lepas sensor FPR nya. Nah enaknya melepas sensor ini dalam kondisi terpasang. Nah nanti setelah sensor FPR yang terlepas, baru kita lepas baut bracket common rail nya. Untuk semua wiring, semua vakum atau selang yang ada di atas mesin ini, itu tidak akan pernah bisa tertukar satu sama lainnya. Contoh misalnya seperti selang vakum rem, yang ini ke booster rem ya. Nah ini tak akan pernah bisa tertukar karena lekukannya udah pas. Jadi di saat pemasangan, teman-teman ikutin aja lekukan selangnya. Jadi kalau misalnya ini kita pindah ke depan, otomatis dia akan terbawa ke depannya ke sini. Nah jadi tak akan pernah bisa dipasang. Nah gitu juga selang vakum yang ada di sini. Nih selang vakum yang ini dia udah pas.
tak akan pernah bisa ketukar ke vakum yang lain. Nah, jadi udah pas semua teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mau bongkar di rumah, gak usah takut nanti tertukar selangnya atau soketnya. Soketnya semuanya beda, jadi tidak ada yang namanya bisa tertukar. Intinya dalam pekerjaannya tetap teliti, hati-hati dan bersih. Nah, sekarang kita pisahkan dulu wiringnya. Angkat bos ke kanannya. Nah, gitu. Karena kita tidak ada pengerjaan di bagian sini, jadi kita taruh di situ dulu. Nah, sekarang kita lepas selang vakum sama selang jalur pendingin yang ke turbo, yang ini. Ini tinggal cabut aja pakai tang klemannya. Nah, ini udah kita lepas tadi teman-teman ya. Ini yang ke turbonya. Nah, ini kita angkat, kita pisahkan dan kita cabut. Nah, udah kita lepas selang vakum yang dua ini. Yang selang yang besarnya bagian belakang yaitu ke booster rem, yang kecilnya bagian depan yaitu ke sentral vakum bagian belakang intake. Nah, kemudian kita lepas wiring busi pijar. Nah, ini soketnya busi pijar, tinggal cabut aja. Nah, kita keluarkan wiringnya. Kemudian kita lanjut lepas selang injektor sama selang yang ke supply pump. Ini yang ke supply pump ya teman-teman ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pakai kunci ring pas 17. Nah, selang injektornya udah kita lepas. Kita pisahkan. Nah, jadi pengerjaannya teman-teman tinggal melepas common rail. Ini cuma 2 bautnya. Kemudian kita buka EGR. Baut bracketnya ada 2. Kemudian baut EGR-nya ada 4. Bautnya panjang ke dekselnya. Setelah ini terlepas baru kelihatan intake-nya. Jadi pengerjaan kita yang dari sininya cuma tinggal melepas 3 part lagi. Yang pertama common rail, yang kedua EGR-nya sepaket ini ya. Yang ketiga intake-nya. Dah, berarti selesai semua pekerjaan untuk pembongkaran cleaningnya. Nah, sekarang kita keluarkan intake-nya. Keluarkan bos. Nah, ini intake-nya teman-teman ya. Cuma kami lihat ada oli ya. Sepertinya ada masalah di PCV. Curiganya kami oli ini lewatnya dari PCV. Karena di throttle kami temukan juga banyak oli. Nah, ini ada koinnya, nanti kita cek apakah masih berfungsi normal atau udah oblak. Kalau seandainya masih bisa dipakai atau masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Nah, oke teman-teman, selesai sudah kerjaan kita, yaitu pembongkaran. Nah, untuk cleaningnya tidak usah kita videokan karena di pekerjaan sebelumnya sudah ada mana part yang bisa dicuci sama air, mana part yang tidak boleh dicuci sama air. Nah, ini semua butuh filter udaranya. Kemudian di atasnya itu EGR, intake, turbo, intercooler, box spring, modul busi pijar, cover, tabung radiator, tatakan baterai, cover turbo, selang dan tipik turbo, dompetnya udah di custom. Nah, itu selang elbow-nya, ECU, common rail, wiring busi pijar, dan selang-selang injektor sama katalisnya. Nah, ini nanti kita bersihkan semua. Kita pakai cairan sederhana aja teman-teman ya, seperti sabun colek, rinso, sunlight, air, bensin, dan karburator cleaner. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin cara penjabarannya. Salam hormat buat keluarga di rumah. Salam mudahnya merawat Captiva.